Oke, kembali lagi bersama saya Faraz Salim di Liputan 6.6. Kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sedang viral, yaitu ASF atau African Swine Fever. Sekarang saya sudah berada di kediaman Dr. Nadia Awad Al-Amri. Kita akan bahas. Oke, jangan kemana-mana. Oke, saya sudah bersama dengan Dr. Nadia Awad Al-Amri. Jadi dok, jadi begini, kemarin ini kan ada berita-berita tentang ASF ini ya, ASF African Swine Fever, demam babi, menyerang ke babi. Iya. Menyerang ke babi ya. Kira-kira berbahaya tidak menurut manusia? Kira-kira berbahaya tidak kalau ke manusianya sendiri itu? Kalau untuk ASF ini sendiri kan dia penyakit, sebelumnya ini ASF dulu ya. Iya. ASF ini sendiri itu penyakit virus. Jadi penyakit virus yang disebabkan dengan namanya virus asfivirus. Jadi penyakit virus ini hanya menyerang hewan ternak saja. Antara hewan ternak satu, khususnya babi, ke babi yang lainnya. Tapi tidak menyerang manusia. Sejauh ini sih belum ada ya. Yakin tapi tidak menyerang manusia? Yakin. Sejauh ini penelitian juga dari hasil riset juga yang lainnya hanya menunjukkan virus ini hanya terkena pada babi saja. Babi saja. Cuman bisa jadi vektor yang pembawanya bisa jadi sang peternak ini juga. Karena mungkin habis dia kasih makan hewannya, terus dia pergi ke ternak yang lainnya, kan bisa jadi dia yang membawa virus itu sendiri. Oh, berarti si peternak yang bisa jadi dari DP tangan, dari makanan ini, dari badannya juga. Ini kan kalau ASF itu terserang pada ternak, gitu kan. Jadi pada ternak ini kita lihat dia kalau dalam 1 sampai 4 hari misalkan tidak diantisipasi atau tidak diisolasi sebelumnya, dia kan bisa menyerang yang lainnya. Nah, itu bisa jadi dari sang peternak juga mungkin kurang menjaga kebersihan dari peternak tersebut, akhirnya dari kunjungan ke kandangnya sendiri terus pergi lagi ke kandangnya tanpa membersihkan diri terlebih dahulu, jadi bisa membawa vektor virusnya seperti itu. Vektor virusnya. Itu virus kan melengket. Nah, yang ditakut akang ini sekarang jangan sampai dari itu demam ASF akhirnya nanti yang tak colo lagi kita orang nanti habis itu dia orang bilang kata tidak menyerang, padahal habis itu muncul lagi sudah ditemukan pada manusia, itu yang ditakut akan, ya toh? Tapi tidak ya? Iya, sejauh ini sih belum ada untuk dari ASF ini menyerang manusia itu belum ada. Semoga ndak ada. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Tapi kasus di Poso sudah ada belum? Kasus di Poso terdapat ASF ini ada, sudah ditemukan. Jadi di Provinsi Sulawesi Tengah ini kemungkinan sudah ada 3. Satu Morowali Utara, Kabupaten Poso, dengan Kabupaten Parigi Motong. Oh, sudah ada? Sudah ada. Poso sebelah mana? Poso, mungkin Poso daerah pesisir kali ya. Kalau di kota kan nggak ada orang yang piara. Iya. Berarti orang ini tidak perlu resah dengan ini apa? Karena kemarin kan sempat keluar himbauan juga dari Bupati. Nah, itu himbauan itu jangan-jangan sudah antisipasi juga untuk orang manusia. Jangan sampai itu untuk ternaknya, jadi tidak menyerang babi saja, sapi, kucing jadi bisa kena. Sejauh ini cuman antara ini saja, cuma hewan-hewan ternak dengan babi. Ternak babi. Dari babi ke babi. Jadi dalam hitungan minggu, misalkan dia menyerang itu bisa mati 100%. Kandang kemarin rugi kan, dong. Iya, menyebabkan kerugian untuk sang peternak itu. Kalau sapi yang kena, sapi tidak ada ya? Belum ada sih ini laporan kalau terkena sapi, kambing, ayam, burung, belum ada. Belum ada ya? Sejauh ini masih antara babi dengan babi lainnya. Menurut babi ke babi. Iya, babi ke babi maksudnya. Begini dok, kemarin ini kan masalah ASF ini kan belum toh, masih hanya terjadi di ternak, di hewan ternak. Ini demam babi ini. Jangan sampai kita orang ini kayak COVID kemarin. Ini COVID kan juga dia dari awal mulanya itu kan dari binatang ya, dari kelelawar. Nah,
itu yang orang takut akan, jangan sampai nanti dari babi ini bisa saja dia menyerang sampai ke manusia itu. Bagaimana menurut pandangannya dokter kemarin itu COVID yang disebarkan lewat binatang juga, hewan juga ke manusia. Akhirnya kan jadi pandemik. Sebar juga, Pak. Ya, kalau ASF ini kan sendiri belum ditemukan, sejauh ini masih belum ada kasus sama manusia dan semoga jangan sampai ada di sini. Kalau COVID kan memang ada penelitiannya. Jadi awal mula misalkan waktu itu COVID menyerang kelelawar, kalau tidak salah kelelawar dan unta, akhirnya menyeberang jadi membawa virus lagi ke manusia. Unta? Ya, kalau tidak salah dengan unta pada umumnya. Iya. Nanti kalau itu COVID antara bisa hewan dengan hewan, manusia dengan manusia. Kemudian kalau ASF ini sendiri sebelumnya belum ada ditemukan untuk menyebarnya dari ke manusia dan masih sampai sekarang dinyatakan masih no zoonosis atau tidak menyerang manusia, hanya menyerang babi ternak saja. Amin. Semoga tidak sampai situ. Iya, semoga tidak sampai di situ. Sampai COVID lagi. Tapi orang sekarang COVID yang mau wabah, jangan lagi ini. Demam babi ini. Jelek sekali kan, maksudnya manusia. Kenapa dia kena demam babi? Terpapar kena demam babi di rumah sekarang. Kena apa? Kena demam babi. Aduh, jelek sekali penamalnya. Jadi begini, tentang ASF itu penanganan dari pemerintah sendiri bagaimana? Sejauh ini sudah ada penanganan dari pemerintah. Sudah ada penanganan dari pemerintah. Itu dikunjungi yang ternak yang mana yang terkena, misalkan seperti itu. Tentunya dari pemerintah juga mungkin ada pemberian disinfektan misalkan untuk pembersihan atau untuk menjaga kebersihan kandang itu sendiri. Jadi harus edukasi lah. Iya, diedukasi. Dan pembagian mungkin ada pembagian semprotan atau ada pembagian obat-obatan tertentu untuk hewan-hewannya seperti itu. Tapi peran pemerintah pasti ada. Itu dari dinas kesehatan hewan ya. Jadi orang kira-kira sudah bergerak belum ya? Sejauh ini sudah sih. Sudah ya. Karena sudah ada laporan kan, sudah dilaporkan juga karena ratusan. So ada babi yang masuk rumah sakit? Oke. Nggak ada. Tahu kalau ada sama dokter hewan. Kalau di rumah saya itu Mumposo, nggak ada sama sekali. Gila stop. Jadi gini dokter, saya mau tanya juga kan, Anda ini seorang dokter sekarang, Anda juga seorang ibu rumah tangga. Bagaimana cara bagi waktunya ini? Dengan seorang dokter, dengan seorang ibu rumah tangga. Iya toh? Tunggu, kita lihat begini ya, kita bukan mau memuji juga, cuma maksudnya kayak kita lihat dokter kayak perempuan, seorang dokter, itu kamu itu kayak perempuan dengan power, perempuan yang punya power. Buat semua perempuan yang kerja, kalian itu punya power ya. Jadi sekarang itu ada gerakan namanya feminisme, penyetaraan gender. Jadi perempuan harus sama hak-haknya dengan laki-laki, harus disetarakan hak-haknya dengan laki-laki. Perempuan tidak boleh jadi objek lagi. Bagaimana pandangannya dokter? Ya itu tergantung masing-masing pendapat orang ya. Kalau kita sendiri sebagai perempuan ya kita harus menjaga kita kemampuannya sampai di mana gitu kan. Nggak usah harus dia harus dapat ini, kita juga harus dapat itu. Nggak usah harus mengejar itu. Nggak, kita bekerja ya yang sesuai dengan potensinya kita aja. Jangan harus dia jadi presiden, kita juga harus jadi presiden. Nggak harus seperti itu. Saya mengutamakan yang pertama adalah keluarga dan ya nggak usah melebihi laki-laki. Kita perempuan menjaga aurat. Kalau laki-laki pergaulannya ya, kalau kita kan perempuannya kayak ada batas-batasnya. Masa kita sama laki-laki terus pergaulannya seperti itu. Kalau laki-laki kan mungkin free, sama perempuan bebas. Bisa yang kayak maksudnya bukan pergaulan yang enggak bagus ya. Bisa aja, maksudnya kalau perempuan kan boleh angkat sedikit ke atas. Perempuan kan kalau yang kayak duduk berduaan dengan laki-laki bagi yang sudah bersuami itu kan aneh. Yang belum juga itu kan aneh juga, nanti dibilang perempuan apa gitu. Terus dalam segi pekerjaan, ngapain menyiksa diri? Kalau saya pribadi saya bekerja sesuai kemampuan saya. Sesuai kemampuan sebagai dokter bukan harus dia ini, saya juga harus itu, enggak juga. Tapi kan karena seorang perempuan yang dibilang perempuan itu makhluk lemah, tapi ada banyak bukti. Tapi karyawan-karyawan juga saya enggak setuju. Perempuan itu enggak lemah. Tidak lemah.
Kalau dibilang mantap. itu saya ndak setuju karena perempuan itu bisa jadi ayah Iya. juga buat anak-anak, bisa jadi juga pengganti kepala keluarga, tapi bukan berarti dia lemah, enggak. Saya tidak Tidak. setuju dibilang perempuan itu lemah. Oh iya iya. Tapi iya, iya. untuk membandingkan dengan perempuan dengan laki-laki menurut saya itu berbeda. Nggak bisa angkat galon? Bisa, Bisa angkat galon kan? bisa. Bisa ya? Bisa. Oh, berarti berarti patah stigma ya perempuan tidak bisa angkat galon ya? Ya iya. Iyalah. Tapi bukan untuk menyaingi laki-laki. Tidak menyaingi laki-laki, tidak. Di mana-mana kalau menurut saya pribadi laki-laki itu iya, sebenarnya kan ini feminisme harus ini gerakan dari barat juga sih. Ini kan dari Mungkin. barat. Jadi harus tidak sama bisa turun antara harus sama. laki-laki dan perempuan itu harus sama, saya enggak setuju. Tidak setuju, tidak Iya, sama lah, tidak tidak akan pernah sama sampai kapanpun. Tidak akan pernah sama. Kalau dari dokter Nadia sendiri, kira-kira kalau ada pergerakan di feminisme di Indonesia ini, apa dokter itu setuju atau tidak sih? Karena ini pasti sudah mau menyebar ini. Kalau feminisme ini, Karena dorong minta dorong hak-hak kalau untuk menuntut hak apa dulu? semuanya, dorong ingin disetarakan sedang tergantung laki-laki. orang sih itu. Kita kan kembali ke diri masing-masing gitu. Iya, tapi dorong mempengaruhi orang lain, Nat. Dorong mencuci otak Makanya juga. tergantung dari diri masing-masing. Kalau dia terpengaruhi ya dia juga seperti itu. Kalau dia yang tidak terpengaruhi ya kita rasa biasa-biasa saja sih. Begitu ya? Perempuan itu ndak usah yang harus wow, harus apa. Iya, 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 Ya iya. kitanya iya. sebagai wanita harus menjaga ya kewanitaan. Satu, bukan kewanitaan apa ya, kita perempuan, Iya. ada batas-batas tertentu yang tidak boleh melebihi laki-laki. Iya. Seperti itu, bukan berarti harus sama, kita laki-laki harus jadi ini, kita juga harus jadi seperti itu, tidak harus. So ada sekarang perempuan pilot, Le. Mungkin dia suka jadi pilot, Oh iya. bisa jadi. Bisa jadi ya. Banyak. Tapi kalau untuk- perempuan jadi kuli bangunan juga ada. Berarti perempuan itu kuat. Mungkin karena dia punya apa ya, Otot. beban hidup yang luar biasa. Oke. Iya, 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 iya. Makanya dia harus menjadi apa saja bisa. Iya, iya, iya sih. Tapi Jadi kalau harus menuntut untuk melebihi laki-laki sih kita ndak setuju. tidak setuju ya? Tidak. Iya. Perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Oke, jadi begitu Dokter Nadia. Oke, terima kasih Dokter Nadia Awad. Sama-sama. Senang sekali. Senang sekali ya bisa didatangi Kak Farhan di sini Kak ya. Farhan luar biasa. Cijai Dan banget. para tim luar biasa. Iya, saya Farhan Salim dari Liputan 6.6 pamit undur diri. Nanti kita orang ketemu ulang. Oke, bye. Thank you.